Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini atau perkembangan arsitektur dari komputer. Sebelum itu perkenalkan saya Muhammad Ammar Afif, NIM 21113927, program studi informatika. Oke, kita masuk ke sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Nah, lalu apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Lalu kita masuk ke komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai dengan 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Nah, komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, sehingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan mesin yang dimengerti Komputer generasi pertama mengandalkan mesin language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Kita lanjut ke komputer generasi kedua, ya dari 1956 sampai dengan 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Selanjutnya komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1967. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau yang disebut dengan IC, sebuah kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Selanjutnya komputer generasi keempat dari 1971 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan fleksibel dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang ada. Pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Selanjutnya komputer generasi kelima, ya, periode sekarang sampai ke masa yang akan datang. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal.
Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Oke, itu saja pembahasan mengenai perkembangan arsitektur komputer atau evolusi sejarah daripada komputer. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya iya 3 menit.